Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, sebelum kita memejamkan mata dan beristirahat, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran. Hidupmu mungkin tampak tak sempurna, tapi tangan Tuhan belum berhenti bekerja. Yeremia 18 membawa kita ke rumah seorang tukang periuk. Di sana, Tuhan memberikan pelajaran yang sangat dalam. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Renungan malam ini mengajak kita melihat proses ilahi di balik hidup yang kadang terasa rusak, gagal, atau tidak sesuai harapan. Sahabat terkasih, Yeremia diminta Tuhan untuk mengunjungi rumah tukang periuk. Apa yang dilihatnya? Seorang seniman bekerja. Tanah liat diputar, ditekan, dan dibentuk. Kadang bentuknya gagal, maka tukang periuk membentuknya ulang. Bukan dibuang, tapi dibentuk kembali. Beginilah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat rencana tidak berjalan, Tuhan mungkin sedang membentuk ulang. Saat hati kita keras, Tuhan bisa menghancurkan bentuk lama agar bentuk baru bisa muncul. Saat hidup terasa berat, bisa jadi Tuhan sedang menghilangkan bagian-bagian yang menghalangi kemuliaannya. Kita bukan produk gagal, kita tanah liat yang sedang dalam proses. Sahabat terkasih, Yeremia 18 ayat 4 mencatat bahwa bejana itu rusak dan sang tukang periuk membuatnya kembali menjadi bentuk lain. Ini mengandung makna penting. Tuhan tidak selalu melanjutkan bentuk yang lama. Kadang Dia mulai ulang. Mungkin kita juga pernah merasa, kenapa semua ini harus diulang dari awal? Kenapa Tuhan izinkan semuanya hancur? Padahal aku sudah berusaha. Kenapa relasi, pekerjaan, atau pelayanan ini tak berjalan seperti dulu? Jawabannya bisa jadi karena bentuk lama sudah tidak bisa lagi membawa kemuliaan yang Tuhan rancang. Tuhan memilih merombak daripada mempertahankan yang retak. Tapi ingat, Tuhan tidak membuang tanah liat itu. Dia membentuk ulang dengan kasih dan visi yang baru. Ayat 6 berkata, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu?" Ini menunjukkan satu hal penting. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia tahu kapan harus menekan, kapan harus melepaskan, kapan harus merombak, kapan harus memoles. Tapi yang lebih penting, Tuhan tidak membentuk sembarangan. Dia membentuk dengan maksud yang baik. Mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang merasa hidupnya salah arah, merasa gagal dalam relasi, merasa kehilangan kendali. Tapi Tuhan berkata, "Aku belum selesai. Aku tahu apa yang sedang aku bentuk." Sahabat terkasih, sayangnya respon umat Yahuda saat itu menyedihkan. Mereka berkata, "Percuma saja, kami akan tetap mengikuti rencana kami sendiri." Ini peringatan bagi kita. Kadang kita tahu Tuhan sedang membentuk ulang, tapi kita melawan. Kita tetap ingin memegang kendali, tetap mau bentuk hidup sesuai keinginan sendiri. Tapi tanah liat yang menolak dibentuk akan mengeras dan akhirnya benar-benar hancur. Mari jangan biarkan hati mengeras. Izinkan Tuhan bekerja di ruang-ruang terdalam hidupmu malam ini.
Sahabat terkasih, sebelum kita tidur malam ini, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk mengingat malam ini bahwa kami hanyalah tanah liat di tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah membuang hidup kami. Bentuklah kembali hati kami yang retak, mimpi kami yang pudar, dan arah hidup kami yang melenceng. Kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu malam ini, dengan iman bahwa karya-Mu indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan ini berbicara dalam hatimu, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Mari kita ingat, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dia sedang membentuk sesuatu yang baru. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.